Badai pasir setinggi 100 meter menyelimuti kota Dunhuang, Cina. Badai pasir menyelimuti kota Dunhuang di barat laut Cina. Wilayah itu bak tertelan oleh kepulan debu. BBC yang dikutip Selasa 27 Juli melaporkan, badai pasir setinggi setidaknya 100 meter atau 330 kaki telah membuat sebuah kota di barat laut Cina itu tertutup debu. Video detik-detik dinding pasir perlahan merayap di atas gedung dan jalan raya Dunhuang terlihat mengerikan. Kota ini terletak di tepi gurun Gobi yang terkenal dengan iklimnya yang keras. Mengutip Daily Mail, adegan apokaliptik ini sempat direkam oleh seorang warga yang membagikan klip menakutkan itu di Twitter dengan akun Daniel Smith. Rekaman tersebut menunjukkan gedung-gedung tinggi menghilang dari pandangan saat awan debu yang sangat besar perlahan-lahan bergerak ke kota. Polisi terpaksa menutup jalan-jalan utama dan meminta pengendara untuk menunggu badai di area pelayanan karena jarak pandang anjlok hingga kurang dari 20 kaki. South China Morning Post seperti juga digambarkan dalam rekaman video CCTV melaporkan bahwa badai melanda kota Jalur Sutra kuno pada 25 Juli sekitar pukul 15 sore waktu setempat. Turis di taman alam terdekat terkejut oleh badai debu yang menerbangkan harta benda mereka. Rombongan telah melakukan perjalanan ke Gunung Misha dan Crescent Lake Nature Park di Dunhuang untuk menyaksikan matahari terbenam di antara bukit pasir bernyanyi. Mereka dipaksa untuk meringkuk bersama dan memakai kacamata serta masker untuk melindungi diri dari pasir. Penyelenggara wisata yang diidentifikasi hanya sebagai Tuan Kin mengatakan bahwa ketika mereka berangkat, langit masih biru dan semua indikasinya menunjukkan bahwa sore itu akan muncul matahari terbenam yang indah. Tetapi angin kemudian tiba-tiba berhembus menciptakan badai pasir yang menurut pengakuannya hanya berlangsung selama sebentar. Dunhuang dikenal karena iklim dan kondisi kehidupannya yang keras. Wilayah tersebut merupakan rumah bagi Gua Mogao, juga dikenal sebagai Gua Seribu Buddha, komplek candi dan situs warisan dunia UNESCO. Pada bulan Juni, penduduk Hotan, sebuah kota di Cina Barat, juga menangkap pemandangan yang mirip dengan yang terlihat di Dunhuang pada Minggu 25 Juli. Saat itu, badai pasir yang menyapu wilayah Hotan telah mengubah langit menjadi jingga dan menghalangi matahari dengan debu tebal. Media Cina pada saat itu melaporkan bahwa cuaca ekstrim lebih umum dalam beberapa tahun terakhir karena aktivitas manusia dan penggundulan hutan. Topan Infa melintasi Cina, Shanghai dilanda banjir besar. Banjir besar yang menghantam hampir seluruh kota Shanghai, Cina pada Senin 26 Juli mengakibatkan perjalanan menggunakan pesawat dan kereta api batal. Banyak perkantoran dan sekolah ditutup termasuk konsulat Amerika Serikat. Hampir 50.000 orang telah dievakuasi ke tempat penampungan sementara, sedangkan masih banyak warga lainnya yang diminta untuk tetap di rumah. Pemerintah setempat mengatakan angin topan Infa telah menumbangkan sekitar 30.000 pohon, 268 papan reklame dan rambu-rambu toko. Pemadaman listrik mempengaruhi 110.000 pengguna dengan 12.700 rumah tangga untuk sementara tidak mendapat aliran listrik. Layanan kereta bawah tanah di Shanghai dihentikan sebagian untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan. Banjir mengakibatkan puluhan orang tewas. Pada siang hari 26 Juli waktu setempat, topan Infa berpusat sekitar 60 km barat daya Shanghai, membawa angin dengan kecepatan sekitar 100 km
per jam. Hujan yang dipicu angin topan tersebut untuk pertama kalinya terjadi pada Minggu 25 Juli di Provinsi Zhejiang, tepat di selatan Shanghai, dan kemudian bergerak ke utara melintasi Teluk Hangzhou sebelum menghantam daratan lagi di tepi selatan Shanghai. Di Zhejiang, lebih dari 1,5 juta orang telah dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Pemerintah provinsi memperingatkan kemungkinan terjadinya letusan gunung api di 23 kabupaten dan kota. Tidak ada korban luka dan tewas yang dilaporkan, meski kerugian pada sektor pertanian diperkirakan berjumlah besar. Di kota Zhengzhou, upaya penyelamatan terus berlanjut dan bantuan logistik diangkut dengan truk untuk kemudian disalurkan kepada korban banjir. Bencana ini setidaknya menewaskan 63 orang, termasuk 12 orang di stasiun kereta bawah tanah. Topan Infa diperkirakan akan bergerak ke utara barat Laut Cina dan masuk hingga ke pedalaman, tetapi terus melemah seiring berjalannya waktu. Cina dilanda banjir hebat sampai tentara dan polisi khusus diturunkan. Xi Jinping angkat bicara sambil singgung ancaman berikutnya yang intai nyawa rakyatnya. Cina kini memang sedang dilanda bencana alam hebat. Dikutip Great Hot dari Kompas.com, Cina kini diketahui sedang dihantam banjir luar biasa. Bahkan disebutkan bendungan di Cina bisa runtuh kapan saja akibat bencana ini. Pada Rabu 21 Juli, Presiden Cina Xi Jinping mendesak agar pihak berwenang di semua tingkatan daerah memberikan prioritas utama untuk memastikan keselamatan dan properti rakyat. Dikutip Great Hot dari Kontan, dia juga meminta agar daerah secara hati-hati dan ketat menerapkan tindakan pencegahan banjir dan bantuan bencana. Melansir People's Daily, Xi Jinping mengeluarkan pernyataan tersebut dalam instruksi penting setelah hujan deras terus-menerus melanda sejumlah daerah, termasuk Provinsi Henan di Cina Tengah, yang menyebabkan banyak korban dan kerugian harta benda. Menurut Xi Jinping, curah hujan telah membuat situasi pengendalian banjir sangat parah, menyebabkan genangan air yang parah di Zhengzhou dan kota-kota lain. Ketinggian air di beberapa sungai melebihi tingkat alarm dan kerusakan bendungan di beberapa waduk. Dia juga menambahkan bagian rel kereta api juga telah ditutup dan beberapa penerbangan telah dibatalkan. Tentara Pembebasan Rakyat dan Angkatan Polisi bersenjata rakyat harus secara aktif membantu pemerintah setempat dalam penyelamatan darurat dan pekerjaan bantuan, kata Xi Jinping. Dia mendesak Markas Besar dan Pengendalian Banjir dan Kekeringan Negara Bagian dan Manajemen Darurat, Sumber Daya Air dan Kementerian Transportasi untuk meningkatkan koordinasi, menemukan bahaya tersembunyi dan menopang perlindungan infrastruktur utama. Departemen terkait juga harus meningkatkan sistem untuk peringatan dini dan perakiraan curah hujan.